Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak dosen mata kuliah pemodelan oceanografi, Bapak Indra Budi Prasetyawan dan juga Ibu Anissa Aulia dan juga Bapak Aris Ismanto. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dari kelas Oceanografi C. Di sini saya ingin memberikan tutorial secara singkat karena waktu deadline pengumpulan mendekati tinggal 30 menit. Mohon maaf jika pemberian tutorial ini sangat benar-benar sangat-sangat singkat karena yang seharusnya video ini lama menjadi singkat, tetapi dengan isi video ini juga memberikan penjelasan bagaimana kita memodelkan persamaan hidrodinamika dalam satu dimensi sederhana bentuk transport maupun tidak transport itu bisa dilihat dalam modul 9 ini dan modul 10. Jadi tanpa basa-basi langsung aja kita ke MATLAB-nya. Disclaimer untuk Pak Indra di sini saya sudah bikin skripnya ya, udah bikin laporannya udah juga udah selesai. Jadi tinggal buat video aja. Jadi secara singkat aja ya Pak. Oke, di sini ada skenario 1 modul 10 dan juga ada skenario 9 modul 10. Skenario 1 modul 10 dan skenario 1 modul 9 ya Pak. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada modul 9 dan juga modul 10, di mana modul 9 itu persamaan model hidrodinamika satu dimensi sederhana aja. Sedangkan untuk modul 10 itu persamaan hidrodinamika satu dimensi sederhana dalam bentuk transport. Dan di sini ada beberapa skenario sama skenario 1 sampai 8. Modul 9 juga skenario 1 sampai 8 di mana di sini tuh menjelaskan bagaimana kita untuk menghitung nilai nilai ruang grid waktu dan juga ruang grid waktu ataupun uang kredit apa sih lupa bu. Hmm, uang kredit waktu dan uang kredit apa? Aduh, bentar, aduh dong. Pokoknya bagian uang kredit waktu dan uang apa ya lupa. Dimana dia menjelaskan bagaimana kita menggunakan persamaan kontinuitas dan persamaan momentum. Dimana kalau persamaan kontinuitas itu rumusnya du do t ditambah g do zeta do x sama dengan 0. Sedangkan untuk persamaan kontinuitas ya, persamaan kontinuitas itu persamaan kontinuitas itu rumusnya itu do zeta do t plus h do u do x sama dengan 0. Nah, nanti tuh kita tuh persamaan mata tuh menggunakan skenario metode ini. Metode FCCS flowchart yang dimana sudah dibuatkan oleh Pak Indra, di mana kita tinggal masukkan rumus-rumus seperti ini. Yang pertama, kita start terlebih dahulu. Yang kedua, parameter. Yang ketiga, input. Dan keempat, ada M sama dengan, kita masukkan M max-nya. Kelima, kita masukkan nilai awal UO, Z0. Kemudian kita masukkan nilai N max-nya juga. Habis itu kita masukkan perhitungan syarat batasnya. Kita masukkan M max-nya lagi. Kita hitung nilai UB-nya. Lalu kita masukkan nilai M2 M max-nya lagi. Habis itu kita hitung kemudian nilai ZB-nya, kita outputkan nilai UB sama ZB, kemudian kita masukkan kembali nilai M1 Mx-nya lagi, kemudian kita transfer variabelnya. Seperti kayak transfer variabel rumus UO sama ZO. Kemudian kita N-kan, kita kembali lagi ke atas, kita kembali ke N2 max, kita mencari nilai apakah nilai ini benar atau salah. Kita baru kalau udah kita selesaikan semua, baru kita N-kan. Nah, gitu. Untuk skenario 9 ini ada 8 skenario yang dimana parameternya ini ada L, dx, ls, dt, a, th. Dimana kalau L itu untuk notasinya apa ini ya? Ya, pokoknya ada inilah, ada parameternya, ada notasinya ada L, dx, ls, dt, a, th. Ini kan mesti H kedalaman, T ini waktu, dx, cepetan pokoknya. Ini waktu juga dt. Oke, jadi di sini tuh
parameternya untuk min ganjil itu sama dari SK1 sampai SK8, di mana L-nya itu sama 6.000 semua. Untuk DX-nya itu SK1 sampai SK8 itu ada 30, 60, 15, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Kemudian ada LS-nya itu 4.500 dari SK1 sampai SK2. Kemudian SK3 sampai SK8 itu ada 10.800. Kemudian untuk DT-nya itu ada 5 sampai SK3. Kemudian SK4 sampai SK8 itu ada 2 detik. Kemudian amplitudenya itu 1 dikali ZYX, dari mana ZYX itu kebalikan dari XYZ. XYZ itu kan aslinya nim belakang, 3 nim belakang akhir, yaitu 147. Sedangkan kita kan di sini menggunakan ZYX, dari sini dibalik 741. Terus ada 0,3 plus 0, nah, ada 2 kali, ada 1 kali, ada 1 kali. Nah, ini pokoknya inilah parameternya. Kita langsung aja. Di sini kita sudah mencoba ya. Sini saya yang sudah membuat. Pertama kita CLC dulu. CLC jangan lupa titik koma. Terus clear R. Aduh, jangan lupa titik koma. Kita lompati satu. Terus kita masukkan parameternya. Di sini kita kupas saja ya. Ini parameternya. Nah, oke. Di sini kita tulis parameternya. Oke, parameter. Oh iya. Kalau aku lupa. Nah, di sini kenapa kok nilai A-nya terus hanya H1, H2, terus TL-nya sama DX-nya ini di semua ini dimasukin? Karena kita untuk mencari secara keseluruhannya, aslinya itu untuk A, H1 sama H2 dan E sama DX itu harusnya dimasukin secara langsung untuk di modul 9 dan modul 10 nanti. Jadi di sini kita memperhitungkan secara keseluruhannya dari skenario 1 sampai skenario 8. Cuma perbedaannya adalah di sini kita untuk L dan DT dan juga LS itu satu per satu. Oke. Jadi begitu. Habis itu kita nulis rumus berikutnya, yaitu di mana rumus berikutnya ini ada nilai input LTOA. Oke, nilai input. Kita masukkan nilai inputnya. Jangan lupa. Oh, ya. Kita spasikan satu lagi, kita masukkan nilai inputnya. Di sini nilai inputnya itu pada skenario 1 AL, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan skenario yang kita masukkan pada parameternya. Oke, kita tulis skenario. Skenario 1. Betul kan? Skenario 1. Oke. Terus kita tulis AL, 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 AL sama dengan, oh balik bro, ini aja yang kita fokus aja lah. Sama. Kita jelaskan aja. Setidaknya kita jelaskan. Oke, AAL. Jadi kita itu mengembalikan dari parameter tersebut. Nah, kita ini masukkan nilai-nilai H1, H2, T, DX, dan juga AAL-nya. Kemudian di sini ada D40, di mana D40 ini kita masukkan dari nilai apa, ayo? Dari modul 10. Oke. Di sini ada juga nih L, T, O, A, D, DT, terus DX, T0. Oke. Kemudian habis itu kita mencari untuk kita select kartu kosongnya lagi, terus kita mencari nilai M1 max-nya. Kita mencari nilai M max-nya, berarti M max sama dengan M1. Oke, nah ini M max sama dengan ron L dx, berarti L-nya dibagi dengan dx. Terus ditambah dengan 7. Jadi harusnya bukan ditambah dengan 7 ya, karena ditambah 1, ini harusnya 1. Minus 1. Harusnya 1 ini. Nah, ini 1. Oke. Kemudian jangan lupa X sama dengan lin space 0, L sama dengan MX. Kemudian kalau T-nya lin space sama dengan 0, LL sama dengan NMAX. Kita tulis ini, kita masukkan ke sini. Untuk apa nilai rumus berikutnya ya, ini nilai MX-nya. Oke.
Kalau sudah, terus kita lanjut lagi. Untuk modul 9, ini modul 10. Asem, ini modul 10, babi. Oke. Maaf Bapak, ini modul 10. Kemudian kita nyari variasi kedalaman. Untuk variasi kedalaman kita masih sama seperti modul 1, modul 1 sampai 10 lah. Modul 3 ya, kayak modul 3 4 itu sampai 10 ini masih menggunakan statement for and ataupun for and gitu. Itu ada di modul 3 atau enggak 4 gitu. Kita masukkan variasi for n-nya, kita masukkan rumusnya HM sama dengan, oh, berarti ini salah, berarti pakainya ini. Toy toy. Nah ini. Sekarang ini. Aduh pusing kepala, pusing. Nah ini Pak. Sekarang ini. Oke, kita menggunakan ini. Lanjut kita masukkan nilai inisialisasi kondisi awalnya. Nah, untuk kondisi awalnya ini berarti kita menggunakan ini, teman-teman. Ini. UO-nya ini. Ini kan tadi yang ini. Ini. Ini kita tulis saja. Kondisi awalnya. Oke, kemudian kita masukkan integritas skenario umumnya. Kondisi awal kan tadi udah ini. Mana tadi ini nilai awalnya nih. Kita masukkan ini nilai n to max-nya. Nah, di sini kita menggunakan for and lagi teman-teman. Jadi rumusnya itu ada yang menggunakan ZB sama dengan UB. Terus ini menggunakan ini. Mana nih? Nah, ini syarat batasnya ini. Jangan lupa kita masukkan n to max-nya, kemudian kita masukkan syarat batasnya. Oke, kita tulis saja for n. Nah, ini kalau ini nggak bisa nih ya. Aku takut nih. Kalau terus kayak gini, nanti error lagi nih. Udah error 10 kali ya. Capek ya. Mesti kalau kayak gitu mesti error. Kemudian kita select satu lagi, habis itu kita masukkan nilai rumus penyesuaian nilai waktu. Jadi untuk nilai waktunya ini kita menggunakan dari 10 plus Z, terus 20 plus Z, 30 plus Z. Pokoknya sampai 900 itu nilai secara keseluruhannya. Kemudian kita kenapa ini 50 dikalikan 2. Habis itu kalau udah kita ditambah 100 sampai 100 sampai 100. Nah, kalau ini ditambah 200 gitulah. Pokoknya dikalikan 2 ditambah 200. Pokoknya mentok sampai 900. Oke, kemudian gini kita kita aktifkan penyelesaian nilainya, penyelesaian nilai waktu gridnya. Oke, kita masukkan. Jangan lupa kita spasikan slash satu karena biar kita ini kelihatan rapi untuk menulis ya. Oke, untuk membacanya juga biar kelihatan bisa. Oke, terus kita membuat setiap grafik, membuat setiap grafik. Kita lanjutkan membuat setiap grafiknya. Jangan lupa. Ini untuk grafiknya subplotnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi itu nanti kita bisa melihat dua bagian. Habis itu kita pakai subplot yang kedua. Subplot kedua ini rumusnya sama, cuma bedanya adalah dia bagian yang kedua. Sedangkan tadi kan bagian yang pertama, subplot pertama. Subplot ketiga. Kemudian subplot keempat atau subplot terakhir ya ini untuk menentukan hasil akhirnya. Oke, di sini kalau udah kita save kan, aduh, save ini mana ya? Modul 10 ya? Ya, contoh satu. Kita tulis saja lah. Kita lalu kita run. Line 19 capek deh. Line 19. Hmm, 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 hmm. Aduh salah.
Ce, 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 ce. Ce, 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 ce. Kok lama? Oh, kok lama? Kok lama? Lama banget. Nah, ini ya benar, oke, grafiknya sama seperti ini teman-teman. Tapi kalau kita tadi gantinya, kalau kita menggunakan 7, grafiknya tidak akan di tengah ini. Tadi kan kita menggunakan 7 sebelumnya, untuk laporannya kita menggunakan 7, tapi kalau untuk yang ini kita menggunakan 1 sesuai dengan rumusnya. Jadi ini ada dua perbedaan ya, elevasi ruang, dan elevasi waktu juga. Di sini ada bagi dua, teman-teman. Jadi beginilah untuk hasil grafiknya pada modul 10. Oke, cukup sekian dari modul 10. Mohon maaf Pak, waktunya cuma 16 menit, seharusnya sejam. Ini karena buru-buru waktu, Pak. Sekalian, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih.